Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ega Juliana dengan NPM 231000055 dari kelas C. Pada video ini ditujukan untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Hukum Asuransi dari kelas C. Jadi, materi yang akan saya sampaikan ini saya beri judul yaitu perlindungan hukum tertanggung dalam asuransi jiwa unit link dalam kurung PAID. Selanjutnya, identitas jurnal. Pada presentasi ini, saya menggunakan jurnal berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Tertanggung dalam Asuransi Jiwa Unit Link yang ditulis oleh Fries Melia Salviana, Krisnadina Sution, dan Evi Kongres. Jurnal ini dipublikasikan dalam jurnal Perspektif pada volume 28, volume 28 nomor 1 tahun 2023 dan termasuk dalam jurnal nasional terindeks Sinta 3. Nah, penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum terhadap tertanggung dalam produk asuransi jiwa unit link yang merupakan bagian dari produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi atau PAID. Topik ini penting. Topik ini menjadi penting karena uh, unit link itu merupakan produk yang cukup kompleks dan sering menimbulkan permasalahan hukum dalam praktiknya. Selanjutnya ada latar belakang dan isu. Jadi perkembangan industri asuransi ini melahirkan produk unit link yang menggabungkan unsur perlindungan dan juga investasi. Namun, dalam praktiknya, ini banyak tertanggung yang tidak memahami secara menyeluruh mengenai risiko investasi yang ada. Nah, sehingga sering terjadi kesalahpahaman dan juga kerugian. Nah, isu utama dalam penelitian ini itu adalah kurangnya transparansi informasi serta praktik pemasaran yang lebih menonjolkan keuntungan dibandingkan dengan risiko. Nah, hal ini menyebabkan ketidakseimbangan informasi antara penanggung dan juga tertanggung yang berujung pada sengketa dalam perjanjian asuransi. Selanjutnya ada kerangka teori. Jadi penelitian ini menggunakan konsep perlindungan hukum yang terbagi menjadi perlindungan internal dan eksternal. Nah, perlindungan internal itu dilakukan melalui kontrak atau polis asuransi. Sedangkan perlindungan eksternal itu dilakukan melalui regulasi dan pengawasan oleh OJK sebagai lembaga yang berwenang. Nah, selain itu, penelitian ini menggunakan prinsip dasar asuransi seperti asas itikat baik dan keterbukaan. Nah, dari kedua prinsip ini sangat penting untuk menciptakan keseimbangan hubungan hukum antara penanggung dan juga tertanggung dalam perjanjian asuransi. Nah, selanjutnya ada metode penelitian. Jadi, pada penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Nah, dari pendekatan ini itu bertujuan untuk mengkaji norma hukum yang berlaku serta konsep-konsep hukum yang relevan dalam asuransi unit link. Nah, sumber data yang digunakan itu terdiri dari bahan hukum primer seperti undang-undang dan juga dari peraturan OJK, serta bahan hukum yang sekundernya itu seperti buku dan jurnal. Seluruh bahan tersebut dianalisis untuk memahami bentuk perlindungan hukum terhadap tertanggung. Selanjutnya ada temuan utama. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa asuransi jiwa unit link itu merupakan produk yang memiliki karakteristik ganda, yaitu sebagai perlindungan sekaligus sebagai investasi juga. Nah, produk ini memberikan peluang keuntungan bagi tertanggung, tetapi juga mengandung risiko
risikonya risiko kerugian ya yang tidak selalu dipahami dengan baik oleh nasabah. Nah, selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa perlindungan hukum terhadap tertanggung itu terbagi menjadi dua bentuk, yaitu perlindungan internal yang dimana melalui kontrak atau polis, serta perlindungan eksternal melalui regulasi dan pengawasan oleh OJK. Nah, dari kedua bentuk perlindungan ini seharusnya bisa saling melengkapi untuk memberikan kepastian hukum bagi tertanggung. Namun, dalam praktiknya ini masih ditemukan banyak permasalahan yang disebabkan oleh kurangnya transparansi informasi ya, terutama terkait risiko investasi dan pada biayanya juga. Nah, hal ini sering menimbulkan kesalahpahaman yang berujung pada sengketa, sehingga menunjukkan bahwa perlindungan hukum itu belum berjalan secara opsional atau belum secara optimal maksud saya ya. Selanjutnya ada analisis kritis mahasiswa. Eh, menurut pandangan saya, dari penelitian ini itu sudah cukup baik dalam menjelaskan konsep perlindungan hukum secara teoritis, terutama terkait pembagian perlindungan internal dan juga eksternal. Namun, penelitian ini masih cukup terbatas pada pendekatan normatif dan belum menggambarkan kondisi empiris yang terjadi di lapangan. Nah, selain itu, dalam praktiknya, produk PAID ini sering dipasarkan dengan lebih menonjolkan keuntungan dibandingkan resikonya, yang dimana hal ini menyebabkan ketimpangan informasi antara penanggung dan juga tertanggung, sehingga posisi tertanggung ini menjadi lebih lemah dalam perjanjian asuransi. Nah, di sisi lain, regulasi yang ada itu belum sepenuhnya efektif dalam melindungi tertanggung dan juga literasi keuangan masyarakat juga ini masih rendah. Nah, oleh karena itu diperlukan penguatan pengawasan oleh OJK serta peningkatan edukasi juga kepada masyarakat agar perlindungan hukum ini dapat berjalan lebih optimal. Selanjutnya ada relevansi dengan RPS. Jadi artikel ini memiliki relevansi yang kuat dengan materi dalam RPS hukum asuransi, terutama terkait produk asuransi PAID ya, dan prinsip-prinsip dasar seperti etikat baik dan keterbukaan. Nah, selain itu, artikel ini juga membahas perjanjian asuransi ya tentunya, dan polis yang merupakan bagian penting dalam hukum asuransi. Lebih lanjut, artikel ini juga berkaitan dengan perlindungan konsumen dan peran OJK dalam pengawasan industri asuransi. Hal ini membantu mahasiswa tentunya untuk memahami hubungan antara teori yang dipelajari dengan praktik yang terjadi di lapangan. Selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulannya, asuransi unit link ini merupakan produk yang kompleks karena menggabungkan unsur investasi dan perlindungan. Nah, kompleksitas ini menimbulkan berbagai permasalahan hukum, terutama terkait transparansi informasi dan pemahaman dari tertanggung. Nah, oleh karena itu, diperlukan perlindungan hukum yang lebih optimal melalui kontrak yang jelas, pengawasan yang kuat dari OJK, serta peningkatan literasi keuangan masyarakat. Nah, dengan demikian, diharapkan dapat mengurangi sengketa dan meningkatkan kepercayaan terhadap produk asuransi. Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, baik itu dalam isi materi ataupun dari penyampaian materinya oleh saya, karena saya juga masih dalam tahap pembelajaran. Mohon maaf, sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.